Analisis tentang cerita Alkitab tentang penciptaan. Part 2 dari 128. Surat Teologi Tubuh oleh Santo Yohanes Paulus II. Pada Rabu lalu, kita mulai rangkaian refleksi ini tentang jawaban Kristus kepada para penanya tentang masalah kesatuan dan ketidakterputusan pernikahan. Seperti yang kita ingat, orang-orang Farisi yang menanyainya mengacu pada hukum Musa. Namun, Kristus kembali ke awal dengan mengutip kata-kata kitab Kejadian. Kata awal dalam kasus ini menyangkut apa yang dibahas dalam salah satu halaman pertama kitab Kejadian. Jika kita ingin menganalisis realitas ini, kita tentu harus mengarahkan perhatian kita pertama-tama pada teksnya. Kata-kata yang diucapkan Kristus dalam pembicaraannya dengan orang-orang Farisi yang ditemukan dalam Matius 19 dan Markus 10 merupakan bagian yang pada gilirannya ditetapkan dalam konteks yang terdefinisi dengan baik, yang tanpa referensi tidak dapat dipahami atau ditafsirkan dengan benar. Konteks ini disediakan oleh kata-kata yang berbunyi, "Tidakkah kamu baca bahwa Sang Pencipta sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan?" Seperti dalam Matius 19 ayat 4. Hal itu merujuk pada apa yang disebut kisah pertama tentang penciptaan manusia yang disisipkan dalam siklus 7 hari penciptaan dunia. Lihatlah seperti dalam Kejadian 1 ayat 1-2 dan 4. Namun, dalam konteks yang paling dekat dengan kata-kata Kristus lainnya yang diambil dari kitab Kejadian 2 ayat 24 adalah apa yang disebut kisah kedua tentang penciptaan manusia, seperti dalam kitab Kejadian 2 ayat 5-25. Namun secara tidak langsung, itu adalah seluruh bab ketiga dari Kejadian. Kisah kedua tentang penciptaan manusia membentuk kesatuan konseptual dan gaya dengan deskripsi tentang kepolosan asli, kebahagiaan manusia, dan juga kejatuhannya yang pertama. Jika kita mempertimbangkan isi khusus dari kata-kata Kristus yang diambil dari Kejadian 2 ayat 24, kita juga dapat memasukkan dalam konteksnya setidaknya frasa pertama dari bab keempat kitab Kejadian yang membahas tentang konsepsi dan kelahiran manusia dari orang tua duniawi. Itulah yang ingin kita lakukan dalam analisis saat ini. Dari sudut pandang kritik Alkitab, perlu segera disebutkan bahwa kisah pertama tentang penciptaan manusia secara kronologis lebih lambat daripada kisah kedua, yang asal-usulnya lebih jauh. Teks yang lebih kuno ini didefinisikan sebagai Yahwis, karena istilah Yahweh digunakan untuk menyebut Tuhan. Sulit untuk tidak terkejut oleh fakta bahwa gambar Tuhan yang disajikan di sana memiliki ciri-ciri antropomorfik yang cukup banyak. Di antaranya, kita membaca bahwa Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, seperti dalam Kejadian 2 ayat 7. Dibandingkan dengan uraian ini, kisah pertama, yaitu kisah yang dianggap muncul belakangan secara kronologis, jauh lebih menantang, baik dalam hal gambar Allah maupun dalam hal perumusan kebenaran hakiki tentang manusia. Kisah ini berasal dari tradisi imamat dan Elohit dari Elohim. Kira-kira seperti itu penyebutannya. Itu adalah istilah yang digunakan dalam kisah ini untuk Allah. Dalam kisah ini, penciptaan manusia sebagai laki-laki dan perempuan yang Yesus sebutkan dalam jawabannya menurut Matius 19
dimasukkan ke dalam siklus 7 hari penciptaan dunia. Karakter kosmologis khususnya dapat dikaitkan dengannya. Manusia diciptakan di bumi bersama dengan dunia yang kelihatan. Namun, pada saat yang sama, Sang Pencipta memerintahkannya untuk menaklukkan dan berkuasa atas bumi. Lihatlah dalam Kejadian 1 ayat 28. Oleh karena itu, ia ditempatkan atas dunia. Meskipun manusia terikat erat dengan dunia yang kelihatan, kisah Alkitab tidak berbicara tentang keserupaannya dengan makhluk ciptaan lainnya, tetapi hanya dengan Allah. Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya Dia, seperti dalam Kejadian 1 ayat 27. Dalam siklus penciptaan 7 hari, prosedur yang bertahap dan tepat terlihat jelas. Namun, manusia tidak diciptakan menurut urutan alami. Sang Pencipta tampaknya berhenti sebelum memanggilnya ke dalam keberadaan. Seolah-olah ia sedang merenungkan dirinya untuk membuat keputusan. Seperti dalam Kejadian 1 ayat 26. Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, dan seterusnya. Tingkat kisah pertama tentang penciptaan manusia, meskipun secara kronologis lebih baru, khususnya bersifat teologis, salah satu indikasinya adalah definisi manusia berdasarkan hubungannya dengan Tuhan. Menurut gambar Allah, diciptakannya Dia. Pada saat yang sama, hal itu menegaskan ketidakmungkinan mutlak untuk mereduksi manusia ke dalam dunia. Bahkan berdasarkan frasa pertama Alkitab, manusia tidak dapat dipahami atau dijelaskan sepenuhnya dalam istilah kategori yang diambil dari dunia, yaitu dari kompleks tubuh yang terlihat. Meskipun demikian, manusia juga bersifat jasmani. Dalam Kejadian 1 ayat 27 mengamati bahwa kebenaran hakiki tentang manusia ini merujuk pada laki-laki dan perempuan, yaitu Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Harus diakui bahwa kisah pertama ini ringkas dan bebas dari subjektivisme apapun. Kitab ini hanya memuat fakta-fakta objektif dan mendefinisikan realitas objektif. Baik ketika berbicara tentang penciptaan manusia, laki-laki dan perempuan menurut gambar Allah, maupun ketika menambahkan sedikit kemudian kata-kata berkat pertama, yaitu beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi, taklukkanlah dan kuasailah, seperti dalam Kejadian 1 ayat 28. Kisah pertama tentang penciptaan manusia yang seperti yang kita amati bersifat teologis, menyembunyikan di dalamnya konten metafisik yang kuat. Janganlah dilupakan bahwa teks Kejadian ini telah menjadi sumber inspirasi paling mendalam bagi para pemikir yang telah berusaha memahami keberadaan dan eksistensi. Mungkin hanya bab ketiga kitab Keluaran yang dapat dibongkar dengan teks ini. Meskipun ada beberapa ungkapan terperinci dan plastis dari bagian ini, manusia didefinisikan di sana. Pertama-tama, dalam dimensi keberadaan dan eksistensi, ese, ia didefinisikan dengan cara yang lebih metafisik daripada fisik. Misteri ciptaannya ini, menurut gambar Allah diciptakannya Dia, sesuai dengan perspektif prokreasi. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi.
tentang penciptaan di dunia, dan dalam waktu tentang Fieri yang tentu saja terkait dengan situasi metafisik penciptaan, yaitu tentang keberadaan yang kontingen. Tepatnya, dalam konteks metafisik dari uraian kejadian satu ini, perlu dipahami entitas kebaikan, yaitu aspek nilai. Memang, aspek ini muncul dalam siklus hampir dari penciptaan dan pencapaian puncaknya setelah penciptaan manusia, yaitu Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, seperti dalam Kejadian 1 ayat 31. Karena alasan inilah dapat dikatakan dengan pasti bahwa bab pertama Kejadian telah menetapkan titik acuan yang tidak terbantahkan dan dasar yang kokoh bagi metafisik dan juga bagi antropologi dan etika, yang menurut Ense et Borum Conventutur, kira-kira begitu penyebutannya, atau keberadaan dan kebaikan dapat diubah, dapat dipertukarkan. Tidak diragukan lagi, semua ini juga mempunyai arti penting bagi teologi, dan khususnya bagi teologi tubuh. Pada titik ini, mari kita hentikan pembahasan ini. Dalam waktu seminggu lagi, kita akan membahas kisah kedua, tentang penciptaan. Menurut para sarjana Alkitab, kisah ini secara kronologis lebih kuno. Ungkapan teologi tubuh yang baru saja digunakan layak mendapatkan penjelasan yang lebih tepat. Tetapi, kita akan membahasnya di lain waktu. Pertama, kita harus berusaha meneliti lebih dekat bagian kitab Kejadian yang menjadi rujukan Kristus. Catatannya pertama, berbicara tentang benda mati, penulis Alkitab menggunakan predikat yang berbeda, seperti dipisahkan, dipanggil, dijadikan, ditempatkan. Namun, berbicara tentang makhluk yang dikaruniai kehidupan, ia menggunakan istilah diciptakan dan diberkati. Allah memerintahkan mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Perintah ini mengacu pada hewan dan manusia, yang menunjukkan bahwa keduanya memiliki tubuh. Lihatlah dalam Kejadian 1 ayat 22 dan 28. Namun, dalam uraian Alkitab, penciptaan manusia pada hakikatnya dibedakan dari karya-karya Allah sebelumnya. Penciptaan manusia tidak hanya didahului oleh surat pengantar yang hikmat, seolah-olah Allah sedang berunding sebelum tindakan penting ini. Tetapi di atas segalanya, martabat manusia yang luar biasa ditegaskan dengan jelas oleh keserupaan dengan Allah yang merupakan gambarnya. Ketika menciptakan benda mati, Allah memisahkan. Ia memberi perintah kepada binatang untuk berbuah dan berkembang biak. Tetapi, perbedaan jenis kelamin hanya ditegaskan dalam kaitannya dengan manusia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, dengan diberkati kesuburan mereka pada saat yang sama, yaitu ikatan antara pribadi-pribadi. Lihatlah seperti dalam Kejadian 1 ayat 27-28. Yang kedua, teks aslinya menyatakan Allah menciptakan manusia. Hadam, kata benda kolektif, kemanusiaan, menurut gambarnya sendiri. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki, zakar, maskulin, dan perempuan, unkebah, feminim, diciptakannya mereka, seperti dalam Kejadian 1 ayat 27. Ketiga, haec sublimis veritas, aku adalah kebenaran yang agung, dalam Kejadian 3 ayat 14, merupakan objek refleksi bagi banyak filsuf. Dimulai dari Santo Agustinus,
Santo Agustinus berpendapat bahwa Plato pasti mengetahui teks ini karena tampaknya sangat dekat dengan ide-idenya. Melalui Santo Anselmus, doktrin Agustinian tentang esensialitas ilahi memberikan pengaruh yang mendalam pada teologi Richard dari Saint Victor, Alexander dari Hales, dan Santo Bonaventura. Untuk beralih dari interpretasi filosofis keluaran ini ke interpretasi yang diajukan oleh Santo Thomas, seseorang harus menjembatani kesenjangan yang memisahkan keberadaan esensi dari keberadaan eksistensi. Bukti-bukti Thomistik tentang keberadaan Tuhan menjembataninya. Namun, posisi Meister Eckhart berbeda dari ini. Berdasarkan teks ini, ia mengaitkan Tuhan dengan puritas essendi, atau esti liquid atius ente, atau kemurnian keberadaan. Ia adalah sesuatu yang lebih tinggi daripada ens. Lihatlah E. Gilson, Le Thomas Me, Paris Fin, tahun 1944, halaman 122-127. E. Gilson, History of Christian Philosophy in the Middle Ages, London, Sheet and Word, tahun 1955, halaman 810. Demikian Surat Kabar Tata Suci oleh Santo Yohanes Paulus II tentang Teologi Tubuh, part 2 dari 128. Sampai jumpa di part berikutnya. Semoga hal ini dapat menjadi inspirasi iman kita semua. Dan ingatlah untuk selalu tetap setia pada iman Katolik kita. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.